Rumah Seni Eloprogo mempersembahkan Pekerti melahirkan budi, pusaran hening Borobudur. Sony Arya Santosa lahir di Sumatera Selatan tetapi menghabiskan masa remaja di Jakarta. Hijrah ke Bali dan menetap di daerah Ubud, di mana dia mulai melukis secara profesional. Menikah dengan wanita Perancis yang juga seorang pelukis dan sempat menetap dan berkarya di Perancis sampai kembali ke tanah air pada tahun 2005. Sony Santosa sekarang menetap di Elo Art, sebuah galeri seni yang dibangun di atas lahan seluas 10.000 meter persegi di pinggiran sungai Eloprogo, Desa Bejen, Wanurjo, Borobudur, Magelang. Sebanyak 40 buah ribuan dari relief pada dinding Candi Borobudur karya Sony Arya Santosa akan dipamerkan di Elo Art pada bulan April mendatang. Lukisan-lukisan ini dibuat berdasarkan hasil foto. Sony Santosa banyak belajar dari kehidupan dan kebudayaan Jawa. Seni batuan relief yang diaktualisasikan di atas kanvas lukisan ternyata bisa membangkitkan ekspresi rasa. Padahal Sony Santosa adalah kelahiran Recang Lebong, Sumatera Selatan. Temanya bermacam-macam, tetapi mewakili 4 unsur, yakni kehidupan rakyat, pemerintahan, para bangsawan, dan kaum ulama. Alasan utama Sony Santosa membuat lukisan ini dengan tujuan mengagungkan kembali secara besar Candi Borobudur dan mengangkat kembali eksistensi candi yang berusia ribuan tahun tersebut, yang kini bergeser kedudukannya dari daftar 7 keajaiban dunia. Lukisan yang akan dipamerkan berjudul Pesolek, Penghibur, Pemohon, Mata Jiwa, Hening, Pemimpin, Cinta Kasih, Dewi Aspara, Inti Negara, Fatwa, dan Moksa. Pameran yang dijadwalkan mulai tanggal 16 sampai 22 April yang direncanakan dibuka oleh Mendagri Mardianto yang selama ini peduli akan budaya Jawa. Selain pameran, juga disajikan sendratari yang diambil dari relief Candi Pawon yang diciptakan oleh Eko Tingal.
Eko tinggal, seorang seniman tradisi yang tinggal di desa Bejen, sebelah selatan daripada Candi Borobudur dan Pawon. Dia menciptakan sebuah epos sendratari yang diambil dari relief Candi Pawon dan dia sajikan dalam sebuah karya bersama rekan-rekannya di dalam menyambut dan memeriahkan Elo Art dalam pekerti melahirkan budi pusaran hening Borobudur. Pusat acara kuwi takon pusat acarane mlakune pinggir kali ket mau. Ya takon ngene lho pinggir kali iki. Takon acarane. Yen kene kan ditelusuri kali.
set sendiri nurut gitu. Iya, Bu. Harus hati-hati gitu mobilnya. Yang larasnya sama sih. Iya. Satu dari dua orang yang disembah oleh Bung Karno bersiap untuk meninggalkan dunia yang fana, untuk kembali ke alam baka. Maka Raden Mas Panji Sosrokartono yang adalah kakak kandung Ibu Kartini menuliskan sebuah testamen untuk kemudian baru boleh dibaca 20 tahun kemudian. Pada tahun 1972, ketika buku atau surat wasiat itu dibuka, maka tercenganglah semua pihak karena bunyi testamen itu persis dengan kejadiannya, yaitu Borobudur dibangun kembali. Bunyi wasiat beliau adalah Indonesia akan kembali lurus jalannya kalau bacaan yang tertera pada Borobudur dipun waos kanthi khatam. Sapa weruh kembang tepus kaki, sasat weruh reke artodaya, tunggal pancer ing uripe, sapa weruh ing panuju, sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sajagat kang angidung iku lamun dipun apalena den tutuk padha sawengi adoh panggawe Allah. Hidup ini sudah diringkes berupa monumen, bukan monumen mati. Tapi maksud para leluhur kita bikin Borobudur ialah agar dijadikan monumen hidup bahwa Kamadhatu itu mboten pareng kawistara, kedah katup Kamadhatu penuh nafsu-nafsi. Ini perlengkapan ini menyindir orangnya. Kutu-kutu ngono. Nah, saya lanjutkan. Saya tidak uluk salam sebab alam ini sudah dipenuhi oleh salam rahmat barokah. Sesungguhnya saya bukan orang verbalis, tapi jantung saya dipenuhi oleh salam rahmat barokah. Mudah-mudahan demikian. Saking anggenipun trenyuh kok jadi betul bahwa ibu kota segera akan pindah. Ibunya kota itu desa. Degup jantung kehidupan harus dimulai kembali dari desa. Setelah kota, fotokopi gaya barat. Saya bukan anti barat. Saya kan profesor doktor. Banyak di sini lenggah profesor doktor. Wes pono jebul pendidikan selama ini pendidikan fotokopi melulu. Yang bisa difotokopi itu yang nampak di permukaan. Nah, kejadian ini menggetarkan sesungguhnya. Tinggal following up-nya dari Bapak Sinatrio ingkang mandap saking Kayangan ya, Jakarta. Begitu. Jadi saya lanjutkan, Kamadhatu itu tidak boleh seks dieksplorasi. Masya Allah. Aurat itu the glimpses of the light dari heavenly light. Sopo sing ora seneng ndelok wong wedok ayu. Tapi kalau dipamer-pamerkan, itu kadar surgawinya menjadi hapus. Kamadhatu. Rupa datu, kalau panjenengan sekalian mirsani relief di Borobudur, rupa datu yang tingkat rendah. Mana mereka sempat
saying hello pada Anda. Mereka sibuk antar mereka. Baru kemudian tingkat atasnya mulai sugeng rawuh kanthi cara pandang matanya yang luar biasa. Yang rendah itu melotot, mata melotot loro, tutuknya mengombo. Ini tadi buta. Yang bermuka raksasa kan para pemukanya. Mana ada rakyat? Apa itu? Angkara murka lahap. Rakyat itu pendukung Vox Dei, Vox Populi. Suara Tuhan dipantulkan oleh rakyat dengan karya adiluhung, antara lain Borobudur. Sekarang suara rakyat, suara Tuhan dimanipulasi melalui pengambilan suara, kebablasan. Kualat itu ada caleg dari salah satu daerah, itu perolehannya itu 111 juta. Orang tahu kan desain oleh elektronik itu. Agak iso ngene-ngene terus memanipulasi. Nah sudah, ini nanti ranah politik untuk nih Pak Wakil Bupati. Terus dilapor ke Bupati nih. Jadi kita sudah harus segera transformasi diri dari rupa datu ke arupa datu. Sudah kalis dari obah ingring donya. Saya akan tekankan ini sebentar, karena banyak sekali orang salah paham justru di hulu pengertian. Kalau para penghulu agama salah paham tentang hulu pengertian, betapa maut hilirnya. Yaitu sebagaimana yang tertera pada Borobudur bahwa lubang cahaya pada stupa. Kita kan sudah pindah dari dimensi lateral ke dimensi spasial, ruang dan waktu. Titik menika mboten wontenipun titik gumantung garis. Mboten saged nandhalem sedaya manggih titik madheg dhewe. Mboten wonten. Titik menika gumantung garis. Tapi garis bukan kumpulan titik. Itu lemahnya SMP kita kan di situ. Jadi karena pendidikan itu tidak saya paling kecewa itu dengan Menteri Pendidikan yang sekarang. Mumpung wong Gajah Mada jadi tak kritik. Jadi garis itu madheg piyambak nggih mboten wonten. Ada orang yang bangga dengan keturunan, itu baik, tapi tidak cukup. Garis sebab akibat mboten mitayani. Ada sebab berakibat beda, ada satu akibat dipersebabkan beda, maka muncul teori korelasi. Jadi garis itu bergantung pada bidang, bidang bergantung pada ruang dan waktu, semua membawa serta ruang dan waktu. Nah di sini masalah. Begitu menyangkut ruang, hanya orang-orang beruang yang boleh menata ruang. Tapi komunitasnya Mas Saiful dan Mas Sony tidak demikian. Seluruhnya tidak memerlukan sponsorship. Karena terus terang saya ingin melapor, sayalah satu-satunya orang yang berani munjuk ke Sinuwun Hamengkubuwono ke-9. Masalah kereta kencana dipun jamasi, air kotor kok diperebutkan, katanya membawa berkat. Gimana diduduk perkara edukatifnya? Air kotor itu pangkal penyakit, air bersih pangkal kesehatan. Lu kaget, lu kok ono kawula alit wani matur kaya ngono. Benere sing dipangke diperebutkan iku sisa air bersihnya, bukan air kotornya. Lah kok cetha menika barang lepat kok keraton membiarkan, keraton mung sak derma. Nika Romo Daru tentu pirsa paugeran keraton. Keraton iku mung sak derma maca kahanan. Awake dhewe iki berebut air kotor, inggih menika uang pinjaman dari Bank Dunia.
Wis air kotor dikorupsi. Jadi wetenge wong Indonesia iki munek-munek. Kok sempat-sempatnya pemuda kampanye memblayar kendaraan. Tondo nek wetenge iki munek-munek. Mesinnya rusak, ekologi hancur dan bermegah-megah menang-menangi dewe. Ini pendidikan apa? Nah, jadi saya diperingatkan oleh semua pihak, ojo ketungkul mas. Supaya diparingi kesempatan micara njur ngomongnya tidak tahu diri. Saya akan segera rampungkan, yaitu lubang cahaya pada stupa di India tidak sejelas itu. Di Angkor Wat apa meneh, wong Angkor Wat itu duplikat dari Borobudur. Kan sedang dibangun sumbu utara selatan untuk menyelamatkan badai timur barat yang bermain teknologi, menawarkan sejuta kemudahan, tapi mahal sekali harganya, yaitu residu mengancam, residu kebersamaan. Bukan pahlawan Islam melolos pedang ngancam bulune wong. Allahu Akbar. Loh, itu bukan jihad, itu terperangkap. Jihad itu mengubah nar menjadi nur. Mari kita transformasi diri, mengubah nar menjadi nur, dan lubang cahaya di stupa itu luar biasa. Bagi yang tingkat rendah itu man-made lah telupat, batu dipun tatah, by trial and error, kesandung-sandung. Jangan sekali-kali terantuk pada batu yang sama, kecuali jatuh cinta. Nah, jadi lubang yang tinggi itu batu utuh ketemu batu utuh. Batu utuh ketemu batu utuh, bujur sangkar. Kurang jelas apa pernyataan Borobudur. Tetapi di puncaknya, di Datu Garbanya, malah ditemukan patung unfinished Buddha. Jadi nampaknya nenek moyang kita itu berpesan bahwa jangan sekali-kali Borobudur dijual hanya sekedar untuk pariwisata dan sebagainya. Borobudur harus dilanjutkan sebagaimana buku yang mengiringi Unfinished Buddha, yaitu The Unfinished Universe. Alam ini belum selesai. Terbuka kesempatan mas untuk memimpin dunia secara spiritual. Anima, animus, spiritus. Jadi mari kita golong giliging rembug, perkara Jakarta panas dingin, ayo wis ben ngunduh woing pakartine dhewe. Tapi Magelang jangan, karena Magelang dititipi amanat yang luar biasa, Vox Dei, Vox Populi. Jadi singkat kata, Mas Saiful dan Mas Sony, segera diadakan kerapatan sidang intensif untuk menuangkan langkah-langkah berikutnya, agar supaya mumpung Gubernur Jawa Tengah itu tesisnya persis saya, yaitu memindah ibu kota. Ibunya kota itu desa, Pak Bibit Waluyo, Bali desa bangun desa. Jadi begitu, mudah-mudahan langkah ini dapat dipahami secara persis, dan mudah-mudahan Borobudur tidak terbeban oleh mereka yang ora dom. Jadi nom-noman saat menika mana sempat Pradaksina membaca relief Siddhartha menjadi Buddha. Mereka kalau ke Borobudur itu jujuk saja, nyak munggah, tekan dhuwur mau arep sun-sunan. Nah, ini kan pelecehan. Dengan ini saya tutup uraian saya. Tokoh-tokoh yang melanjutkan tiang penyangga kalimatnya, yang umat Islam tiang penyangga itu minimal 5 kali dalam hitungan waktu. Tapi struktur sholat itu sebetulnya luar biasa. Ojo mung ketungkul sholat, karena sholat itu menuliskan huruf Arab dengan body language, membentuk sistem yang menyangga rencana dalam Allah, yaitu unfinished universe, yaitu satu di samping kiai. Kiai menika ingkang bariksa rawa pening.
Lah badhe pirsa misteri baru klinting. Meditasinya tekan kadya menika. Gento, kekelen. Gento, kekelen. Wah, itu tekan. Jadi kalau dipun sidikara lajeng bengung. Kalau orang yang tidak tahu, kalau kuping bengung lajeng atau mlebu kamar buka primbon. Nah, itu jadi kita itu alat yang paling lengkap dalam rangka keseluruhan wilayah. Yaitu di Semarang ada Kiai Saiful Anwar Rasyid. Orang yang karena ekstase 40 tahun lebih hidup tanpa makan. Betul-betul fenomena yang saya perhatikan terus. Dokter mengatakan 98 kamu Kiai Dut. Ora umum urip kok ora nganggo dahar barang. 98 sekarang udah 2008, 2009, 11 tahun berlalu. Kiainya masih SMS terus dengan saya. Nomor 2, besok siang di Semarang akan hadir Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah, seorang pemuda dari Bukit Tinggi yang betul-betul pernah mengalami mati diferensial integral, keguyur cahaya, dan kemudian pada hari keempat setelah dikubur, dipun dudah jasadnya sudah mokso. Tapi beliau muncul lagi berbadan cahaya. Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah. Mung saya rada kagete gelare kok ke Arab-Araban. Kok tidak aman Datuk Maju Indo begitu. Nah, ini besok siang maka tugas saya akan memoderatori pertemuan. Ning gandeng rinjing siang Noromo Ndaru ngendika ora wani aku. Jadi saya besok pamit untuk among tamu Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah. Saya akan nantang beliau. Setelah Paduka mengalami sadar lintas batas ruang waktu, yaitu sadar rohani. Sobat, bagaimana apa kita biarkan Indonesia terpuruk seperti ini? Harus ada imam yang betul lakunya, yaitu perbuatannya mendalui lafalnya, faalnya mendalui lafalnya, dan urutan bacaannya tidak kualit. Sekarang kan imam-imam, bukan kritik imam agama, imam kehidupan, itu bacaannya terbalik. Mestinya berakit-rakit dulu berenang-renang ke tepian, sekarang tidak. Bersenang-senang dahulu ngentek itu tangan, bersusah-susah generasi kemudian bayar utang. Jadi yang imami kehidupan seperti itu yang harus segera diganti. Saya ingin berbagi rasa, Jakarta Pak Mardianto tidak rawuh karena dipandang perlu konsentrasi karena Jakarta panas dingin luar biasa. It is not my business, kata Mas Saiful. Kita bangun supaya gelang, temu gelang, bulat. Bulatnya gelang Magelang, kalau titik tengahnya itu landep pitung penyukur. Kalau titik tengahnya goyang kan lingkarannya tidak temu gelang. Setajam apapun ujung jangka, kalau dipirsani mawi mikroskop elektronik, pasti masih benda tumpul. Jadi setajam-tajam olah hati ngati-hati adalah kalau berhasil mencapai ning no. Apa tadi? Ning Borobudur apa tadi? Ning pusaran ning Borobudur. Ning no sejatine ora ana apa-apa. Kejaba sing kandha. Ning no sejatine ora ana apa-apa. Ha sing kandha kuwi sapa? Ini Murwakanda, Murwakala. Kita sudah sampai pada pusaran kosmologis yang betul. Tapi kita lupa pada ajaran nenek moyang, dan dengan ini kita mulai kembali untuk membuat selesai program yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yaitu monumen hidup. Mudah-mudahan monumen hidup itu sesuai dengan jangka yang dipunjangka, yaitu kepemimpinan Yahudi, bahasa tongkat, bangsa yang terpilih, Israel, pilihan Tuhan, terbukti gagal. Zionisme. Berikutnya adalah kepemimpinan ruh ingkang dipun bobot dening Virgin Maryam. Maryam menika, loh Pak Damarjati Muslim kok gayane nganggo Maryam. Wah, ada surat Maryam. Di dalam surat Maryam itu, Maryam menika kenya ingkang rineksa. Main mata tidak? Apa meneh singgul-singgulan?
apa meneh SMS-an. Durung ana handphone waktu itu. Lalu Magnificat Anima Mea Dominum dan Maryamlah lambang ekologi selengkapnya. Jadi Indonesia harus kembali ke ekologi yang virgin demi firman yang membadan jiwa kang kajawi. Mudah-mudahan ngarso dalem kalau nanti benar TKT itu bisa menjadi payung budaya dunia yang sedang kolaps, sedang larut ke pasar. Kalau tidak ke pasar kan sejelek-jelek tempat pasar kata Kiai. Dan main kenekeran, tidak boleh negara main keneker rudal kecuali Amerika Serikat. Nah, kenekeran ini bocah cilik itu. Berarti mari kita tampil dengan sungguh-sungguh kuat tesisnya, yaitu dados pancering jagat, dados ancering bawono. Mugi-mugi uraian saya mengandung butir-butir kebenaran untuk dikembangkan. Permintaan saya pada Mas Soni dan Mas Saiful ialah segera membuat teamwork agar supaya Pak Madianto pada waktu jadi gubernur kan merindukan jagat Jawa. Tapi karena do rebutan proyek 500 tahun setelah kosmologi goncang Sabto Palon itu kan kembali utuh 1478 1978. Pak Harto itu ngertos jongko jangkaning zaman. Saya sudah dewasa 78 wong wis sarjana. Ternyata itu bukan penghayatan Pancasila atau penghayatan ketuhanan, tetapi proyek P4, proyek penataan aliran kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi sangat di permukaan lagi. Kalau seluruh pekerjaan besar itu menjadi proyek, itu nanti lepas dari akar kultural yang kokoh kuat. Saya bukan anti proyek, tapi jangan kami proyekkan. Demikian hadirin sekalian, billahi taufik wal hidayah, wastaghfirullahaladzim, fastabikul khairat, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damar. Lukisan karya Soni Santoso dan juga launching album dibuat oleh tidak seperti mendongkrak ya. Telurnya. Ya, bisa diartikan Mas Ibu. Ya. Nah, gimana? Langsung aja. Nah, ini saya nggak mau mengartikan. Ya. Ini ada satu pengalaman spiritual yang langsung diberikan oleh alam. Ketika itu diambil oleh teman saya spiritual dari negara Swiss. Dia sering ritual di sini. Ternyata para jin di Pulau Jawa itu tempat masih menurut, nggak ngamuk gitu. Tapi kalau apa namanya kondisi apa-apa ya, artinya bangsa Jawa itu memang bangsa yang paling nekat sedunia. Artinya dia bisa berkolaborasi dengan alam-alam gaib karena seizin Allah. Kalau bangsa lain nggak bisa gitu. Jadi ini hanya satu pesaksian